Saudara, kita lanjutkan dengan pembicaraan dan mengenai tulisan saya bulan September di majalah Manager Scope ya. Ini temanya jalan air yang mempersatukan yang bineka ini. Ya. Indonesia ini negara yang kepulauan yang terbesar di dunia, punya 17.000 pulau ya. Dan kalau tambah Nusantara itu udah kemana-mana ya. Bahkan sampai ke Madagaskar, karena leluhur orang Madagaskar itu ada datang dari Indonesia toh. Nah, bagaimana kita menafsirkan keadaan sekarang ini abad 21 ke depan ini tentang peranan Nusantara ini dalam hubungan internasional. Kita sudah mempunyai IKN, ibu kota negara di Kalimantan, gitu. So what itu? Nah, maka Indonesia, Nusantara ini menjadi apa tempat untuk berkiblatnya pemikiran Bhinneka Tunggal Ika, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Alasan apa kalau yang ngomong di forum PBB mengatakan saya mau atau Anda belajar dari Indonesia lah, gitu. Nah di sini yang tulisan yang 2 halaman ini Anda akan melihat, ya, Anda fotokop download sendiri, tapi nanti bisa dibaca lebih jelas. Saya di sini mau beberapa poin yang penting, gitu. Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Nusantara ini luasnya minta ampun itu. Sumba, Sabang sampai Merauke, darat dan laut. Panjangnya 8.544 km. Dibandingkan cara London Turki, ya toh? London Mekah, London Moskow. Lalu Madrid ke Moskow, ya, Kairo ke Johannesburg. Nusantara ini segini banyak, tidak segini jauh ini. Dan antara ini kan ada berbanyak negara kan, ya, dan negara-negara ini kita sudah ketahui bahwa mereka itu banyak yang terlibat di dalam Perang Dunia I dan II yang memakan jiwa kurang lebih 160 juta orang. Ya. Jadi panjangnya Indonesia aja itu 1/5 daripada keliling bumi ini. Ya. Terdiri dari 17.500 pulau, suku, dan lain-lain ini. Anda baca sendiri, tak? Nah, sekarang dengan pengalaman lama yang bersentuhan dengan berbagai budaya dari India, dari Tiongkok, Timur Tengah, kemudian Barat, ya, setelah the Age of Discovery, setelah Columbus, lalu orang-orang Eropa menggunakan kapal menjelajah kemana-mana, dan lalu pengaruh Barat modern, gitu, melalui perdagangan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, gitu. Nah, kalau Anda lihat untuk melewati negara-negara ini dari antara London sampai Turki, dan ini semua berapa visa yang Anda perlukan? Setiap negara punya visa, dan masing-masing punya bahasa sendiri, sehingga
You nggak bisa sembarangan bahasa Inggris. Meskipun disebut bahasa dunia kan tidak bisa. Gitu. Jadi ini yang menarik. Sedangkan di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu, apa itu semua Anda cukup bawa KTP aja dan bahasa Indonesia dong. Anda bisa bicara di mana-mana. Nah ini mengapa terjadi? Karena pada 1928 mereka itu berikrar di dalam Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Ya. Jadi ini adalah satu-satunya bahasa yang menggunakan aksara Latin, ya, yang mempunyai kosakata inklusif. Jadi I kan pluralnya kami kan, we kan, you kamu, pluralnya kan kalian. Dia, he atau she, pluralnya they kan, mereka. Nah, semua bahasa di dunia itu hanya sampai di situ. Nah, Nusantara ini menarik, Indonesia ini 1928 sudah mengikrarkan bahwa kita punya satu bahasa, itu punya bahasa persatuan, lingua franca yang bernama bahasa Indonesia. Di mana mempunyai kosakata inklusif kita. Ya. Ini menarik nih, karena itu ya kalau begini kan, apalagi kita penduduk 4 terbesar di dunia, ya sudah saatnya dong kita diakomodir menjadi bahasa dunia kan. Apalagi kita mempunyai kosakata inklusif, ya kita. Kalau saya ketemu sama Bu Guru, kami mau ke kebun binatang, berarti Bu Guru kan ya ikut, cuma lapor aja. Tapi Bu Guru, kita mau tamasya ke Ancol atau ke kebun binatang, Ibu Guru berarti ikut, karena ada konsep kita. Jadi ini yang unik gitu. Jadi pulau-pulau selain disatukan oleh air, ada bahasa, software yang menyatukan itu. Gitu. Dan kita berada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dalam asalnya itu berasal dari buku Sutasoma, ya. Tanhana Dharma Mangrua. Tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Ya. Berarti berbeda-beda tapi satu. Ya. Nah, sedangkan di Barat itu ya yang saling memberikan kekuasaan, terjadi saling memperebutkan kekuasaan. Dimulai 1914 sampai 1918. Semua bangsa-bangsa itu kan berkelahi untuk memperebutkan kekuasaan kan. Nah, ketika yang menang terjadi pemenangnya, ya mereka bikin perjanjian. Oke, kita bikin ayo Liga Bangsa-Bangsa supaya tidak terjadi perang dunia kedua. Gagal karena gara-gara yang kalah pada perang dunia satu, Jerman umpamanya, itu merasa penasaran, saya harus balas itu. Dan inilah yang terjadi adalah gigi diganti gigi, mata diganti mata. Jadi tidak ada lagi, tidak bisa dan makan waktu orang 160 juta, ya kan? Termasuk
penyakit yang diakibatkan oleh perang itu dipakai senjata kimia, senjata biologis, dan yang membuat kita cemas itu dipakai bom nuklir itu di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, nah, ditambah pemanasan global, emisi karbon, dan membuat bumi itu semakin tidak layak untuk dihuni. Ya. Lalu hutan paru-paru dunia dibakar, kan? Ya. Lalu kalau sampai bom nuklir ini terjadi, maka es di laut kutub utara selatan juga akan mencair. Himalaya akan mencair, dan asap daripada bom nuklir itu akan menutup bumi ini sehingga tidak bisa matahari yang bisa masuk. Kan ada pangan lagi, mati semua lagi. Ya, jadi kita berada dalam ambang batas yang membahayakan terjadinya pemusnahan bumi dan penghuninya itu dilakukan oleh manusia sendiri. Nah, disinilah saya melihat adanya peluang untuk membuat kolaborasi. Di India dan Tiongkok ada satu cara pandang yang melihat bahwa kita menjadi bagian, just a part of the mighty whole. Anda baca sendiri, ya, tenang, ya, kalau nggak ngerti nanti boleh hubungi saya. Ya. Di Tiongkok juga langit sebagai ayah dan bumi sebagai ibu. Di Nusantara kita itu juga ibu pertiwi dan bapak angkasa. Ini udah tersedia di kita ini, ya. Ya, kita mempunyai air, lautan untuk menyatukan, dan juga mempunyai ajaran yang mempunyai konsep empat samudera dan 5 benua, semua orang bersaudara. Dan itulah truly self-realization. Jadi self-realization kita semua itu adalah kalau kita sampai di situ, bukan menjadi orang terkaya, majalah Forbes. Nah, ini yang harus disadarkan pada masyarakat ini, ya. Dan ya itulah tantangan kita. Ya. Nah, ini nih, ya, creative self transformation. Ini mulai dari self berkembang. Nah, setelah mati dia masuk juga kepada dunia setelah kematian. Ya, artinya asas ketuhanan itu menjadi satu ini. Jadi aku terus berkembang. Karena itu Anda untuk mengerti ini ya Anda hanya bisa kalau belajar seumur hidup. Gitu. Supaya memahami ini, pada saat you belajar menjadi manusia itu nggak boleh ya dibikin kabur karena saya mau dapat kedudukan sosial, ekonomi, atau politik. Itu akan membuat Anda lalu tidak bisa menjadi pemimpin yang mengurusin kepentingan publik ini. Akhirnya Anda menjadi sektoral. Aku paling benar kami, dan di baliknya kami itu ada akunya. Ya, nah ini yang sekarang terjadi dengan problem pemilu yang ada di kita ini. Peristiwanya sudah selesai, pemenangnya sudah ditentukan, tapi sampai sekarang ini di YouTube itu isinya saling menghujat terus-menerus, kan? Ya, nah, inilah makanya coba Anda renungkan ini semua, ya, sehingga Anda lalu merasa bisa mendapatkan pencerahan, dan lalu setelah aha lalu
perilaku Anda harus berubah toh. Nah, ini diperkuat lagi oleh pemenang hadiah Nobel 1970 Norman Borlaug, ya, yang mempunyai statement yang sama. Jadi sebenarnya di dalam hati yang paling dalam itu barat dan timur itu tidak ada. As long as you berpikir menggunakan pikiran itu semua. Ya toh? Pertimbangan pikiran, jiwa, ya toh? Perenungan yang mendalam. Nah, karena itu kita membuat juga organisasi regional ASEAN, ya toh? Yang bentuknya terikat ini, diikat satu, yang lebih konseptual ketimbang European Union, yang merasa organisasi itu ada kelompok kepentingan bagi anggota masing-masing, dan kalau saya nggak diuntungkan ya saya akan keluar, gitu. Seperti BRICS itu, no? Apa Brexit itu, Britania keluar dari Uni Eropa, dan Yunani yang dalam keadaan sulit ya dibiarkan oleh anggota-anggotanya yang lainnya. Oke, kita akhirin dulu pertemuan kita dan sampai jumpa lagi.